Saya percaya kita ada di kendaraan yang sama ya. Kita sama-sama ada di bisnis yang dahsyat ini ya. Kalau banyak orang yang lainnya, kita semua juga leader-leader ini bisa, Anda semua tidak terkecuali Anda juga bisa. Street and Network ini bisnis yang luar biasa ya, karena begitu kita aktif menjalankan peluang bisnisnya, selain kita juga sendiri mendapatkan manfaat proteksi, juga income yang luar biasa. Dan yang dahsyat adalah bisnis ini, income kita, posisi kita, omset jaringan kita ini bisa diwariskan Bapak Ibu ya. Mungkin kita pernah mendengar yang fenomenal Bu Vina dari Makassar. Kita di Bandung sendiri juga punya testimoni ya. Tepatnya 2016 mitra saya sendiri, dia join itu Desember 2015, 1 tahun lebih, 1 tahun dia menjalankan bisnis ini dengan fokus, komitmen, konsisten. Akhirnya dia menjadi bronze agency ya. Pas 1 tahun itulah tiba-tiba beliau ini meninggal dunia ya, meninggal dunia karena beliau ikut nabung dengan premi yang 700.000. Akhirnya beliau mendapatkan UP dan nilai investasi itu 46 juta, UP-nya 42 juta, yang 4 juta adalah investasinya selama 1 tahun. Dan saya sendiri yang berkesempatan menyerahkan dengan kepala cabang Lancar Bandung waktu itu, Bu Desma ya. Nah, tapi kemudian saya bilang ke istri almarhum ya, Bu Heni namanya, Bu, kenapa Ibu tidak meneruskan ID-nya? Ini sayang banget, mitra di bawah Pak Erik namanya itu ya. Pak Erik itu udah 500 mitra lebih. Oh gitu ya Pak Lukas, tapi saya nggak mau aktif Pak Lukas. Saya bilang nggak apa-apa, Ibu nggak usah aktif, yang penting buka polis baru di ID yang sama, Ibu tinggal nabung, dan pasti Ibu akan setiap bulannya mendapatkan income ya. Sekarang udah berjalan hampir 3 tahun lebih Bapak Ibu ya. Beliau tetap, istri beliau ini, istri almarhum tetap mendapatkan income-nya. Ini yang dahsyat luar biasa. Bahkan Bu Heni ini kaget bilang ke saya, Pak, tahu nggak, dari perusahaan tempat suami saya bekerja, saya cuma mendapatkan 3 bulan gaji ya, pesangon dari suaminya meninggal. Tapi di Tri ini dahsyat ya, suami saya nggak full time, nggak setiap hari ngantor, nggak setiap hari bekerja, cuma menjalankan peluang bisnisnya di sela-sela dia bekerja, malam hari prospek orang dan sebagainya. Sampai sekarang saya tetap menikmati income-nya. Selain dapat UP, dapat nilai investasi, juga income-nya, bisnisnya bisa diwariskan. Dahsyat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sebab itu kita harus fokus, serius ya, komitmen menjalankan bisnisnya. Saya sendiri join di awal-awal ya, 2014. Sekarang 2019 saya tetap menikmati dan mengalami sendiri dahsyatnya bisnis ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengalami, kami dulu di 2014 sangat besar tantangannya Bapak Ibu ya. Waktu itu saya ingat benar, saya ketika ketemu orang, saya prospek, saya suruh lihat di internet, di YouTube, Pak coba lihat 3i Network di YouTube, di internet. Dia ketik tahun 2014 itu, nggak ada Pak Lukas. Emang nggak ada Bapak Ibu ya, nggak ada sama sekali informasi di awal-awal 2014 itu. Tapi Bapak Ibu sekarang beruntung ya, maksud saya Bapak Ibu cukup lihat di Facebook, lihat di internet, semua informasi tentang 3i Network, bahkan bukti orang-orang yang sukses ada di mana-mana. Waktu saya join nggak ada crown, nggak ada gold ya, tapi saya tetap komitmen, semangat, dan terbukti ya, bisnis ini dahsyat. Bahkan di awal-awal dulu banyak orang yang pesimis bilang, wah bisnis kayak ini mungkin 1-2 tahun aja usianya. Ya mereka yang ngomong gitu sekarang orangnya sudah hilang Bapak Ibu ya. Saya sendiri udah tahu, sekarang menikmati. Nanti Juli saya selesai polis saya yang awal, yang pertama, tapi bisnisnya semakin bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Oleh sebab itu, mungkin bagi Anda yang baru, jangan berkecil hati, justru Anda harus semangat dan optimis bahwa bisnis ini akan semakin besar ya, bahwa bisnis ini untuk jangka panjang yang terbukti ya, bisa diwariskan. Yang kemudian ada lagi nih, kalau kita mau sukses ya, kita tadi harus mau namanya keluar dari zona nyaman Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kita dulu sama, mungkin Anda yang seperti saya yang karyawan, mungkin punya pekerjaan tetap. Kalau Anda ingin ada perubahan ya, syaratnya satu, harus ada yang berubah di dalam diri kita ya, tentang rutinitas kita. Dulu saya pulang kerja, saya nggak langsung pulang ke rumah, tapi saya prospek, saya manfaatkan waktu yang ada. Kenapa? Setiap orang memiliki waktu yang sama Bapak Ibu, 24 jam ya.
Kita pakai 8 jam untuk bekerja, kita pakai 8 jam untuk tidur, tapi 8 jam sisanya itu yang menentukan apakah hidup kita mau berubah atau enggak. Nah, 8 jam sisanya itu yang saya manfaatkan, saya maksimalkan untuk membangun bisnis ini berlahan. Ya, waktu itu, waktu awal-awal itu saya jalankan bisnis ini dalam tempo yang cukup cepat. Dalam tempo 8-9 bulan saya udah langsung menyentuh posisi Gold Agency ya. Jadi April 2015 saya udah mencapai posisi Gold Agency. Sampai sekarang saya Platinum Agency dan istri saya juga Gold Agency juga. Jadi saya juga dengan istri di sini. Nah, saya mau bicara tentang ini, turning point ya. Untuk Bapak Ibu mungkin mengenal bahwa di ini banyak melahirkan orang-orang yang dari latar belakang kalangan menengah ke bawah, mereka yang dianggap remeh sama masyarakat, tapi sekarang membuktikan. Turning point adalah sebuah titik balik ya, sebuah titik balik pengalihan di mana posisi kita ini berubah cerita kehidupan seseorang ya, mungkinnya bukan siapa-siapa, bukan nggak dipandang, tapi justru karena dia mau semangat, punya kemauan untuk menjalankan peluang bisnisnya, hidupnya bisa berubah ya. Nah, saya sendiri juga gitu. Ya, ini pengalaman ya, testimoni. Saya lahir juga dari keluarga yang bisa dibilang bukan sederhana tapi miskin ya, melarat ya. Saya lahir di Surabaya. Kalau Bapak Ibu lihat itu foto itu saya ya, itu di belakang itu adalah rumah saya. Rumah saya dindingnya bambu Bapak Ibu ya, tidak punya lantai. Jadi itu adalah sumur, saya di situ biasa waktu kecil mandi. Jadi kami orang yang nggak ada ya. Nah, saya bertumbuh juga akhirnya menjadi remaja yang ya gitulah, remaja yang nakal ya. Tapi akhirnya begitu berkeluarga saya berubah, saya punya kemauan ingin ada turning point dalam hidup kami. Akhirnya saya dengan istri kita ke Belanda. Ya, waktu di Belanda kita bekerja ya, saya meninggalkan segala zona nyaman yang ada di Indonesia dengan istri. Anda lihat saya tiap hari naik sepeda Bapak Ibu. Saya kerja apa di Belanda? Awalnya saya jadi tukang kebun ya, tukang kebun di rumahnya orang kaya. Saya berkebun bertahun-tahun ya. Akhirnya saya di restoran, di tukang kebun, jadi babysitter anaknya orang. Tapi saya lakukan itu untuk apa? Mau ada perubahan nasib dalam keluarga saya. Akhirnya sampai mulai menginjak mau ke 10 tahun udah mulai mapan ya, penghasilan luar biasa kalau bisa dibilang ya, udah terimalah 50 jutaan berdua sama istri di negeri Belanda. Tapi ya, penghasilan besar meninggalkan keluarga Bapak Ibu ya, 10 tahun di negeri orang, meninggalkan tanah air ya, dapat gaji euro, tapi itu bukan, buat saya bukan kenikmatan atau kesuksesan ya, karena harganya mahal yang saya bayar, karena saya kehilangan waktu buat keluarga saya. Akhirnya saya juga memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia. Dari 10 tahun itu saya bisa membeli, kerja di Belanda, saya bisa membeli rumah dan 1 mobil ya. Tapi saya buat lagi keputusan dengan istri, akhirnya kami bertekad untuk pulang ke Indonesia dengan satu tujuan, pasti di Indonesia ya kita bisa punya punya penghasilan yang lebih besar daripada kita di Belanda. Itu tujuan saya. Saya nggak tahu waktu itu ya, nggak kenal apa-apa, karena kita pulang itu 2011 2012an awal ya. Untuk pulang ke Indonesia, akhirnya ini yang jadi tujuan kami, yaitu kita bisa kumpul bareng dengan keluarga. Karena buat saya uang bisa dicari Bapak Ibu ya, uang mau berapa juta juga bisa dicari, tapi waktu yang hilang dengan keluarga itu yang nggak bisa diulang kembali ya. Anak-anak tahunya udah gede mendadak ya. Udah 10 tahun ditinggal, tahu-tahu udah pada besar ya, tapi itu yang saya nggak mau kehilangan. Akhirnya saya mulai ya menikmati waktu bersama anak-anak saya yang kecil ini, baru 2012 akhirnya saya mulai di Bandung buka usaha salon istri saya ya. Akhirnya itu membuat turning point berikutnya adalah pas waktu 2014 saya dikenalkan bisnis ini sama teman saya di gereja. Untuk waktu itu ada Pak Raymond datang ke Bandung ya 2014. Nah, di situ ada foto itu Pak Raymond ya. Saya waktu itu langsung join karena saya percaya ini peluang buat saya ya. Bapak Ibu, tadi saya udah sampaikan di awal 2014 itu tantangan besar yang kita hadapi ya. Leader-leader di awal 2014 Facebook nggak ada ya, YouTube nggak ada, internet nggak ada. Kalau dulu waktu transfer itu nggak pakai virtual account Bapak Ibu, kita transfernya ke BCA, di ID berita itu ditulis nomor ID-nya, nama Lukas Roh Hermawan, seperti itu. Beli harus starter pack di koperasi, saya masih ingat, nggak beli starter kit, nggak ada aplikasi handphone Mobis. Tantangannya seperti itu, tapi saya tetap semangat. Kenapa? Saya punya impian ya, saya punya impian yang harus saya perjuangkan. Akhirnya singkat cerita ya, impian yang buat saya dulu
nggak mungkin bisa terwujud ketika saya di Belanda. Saya bisa lewat saya berjuang di 3N Network. Saya setiap ya jalan-jalan keluar negeri sama keluarga, waktu yang ini sama anak-anak ya, bisa Anda lihat ada beli rumah, beli beberapa mobil, itu semua berkat bisnis ini Bapak Ibu ya. Jadi hangout sama anak-anak yang udah besar. Nah, sebulan yang lalu kita juga baru beli apartemen di Bandung ya, semuanya murni 100% ya dari bisnis 3N Network ini ya. Ini ya bisnis yang luar biasa. Ya, ini adalah vision board atau impian saya ketika saya dulu baru join di 3S. Saya pengen ya jadi pasangan dengan istri, pasangan yang sukses. Pengen nantinya juga seperti beli rumah di Bandung, beli 2 mobil ini, jalan-jalan ke luar negeri. Kalau saya hitung ada 15 impian saya. Ya, ya puji Tuhan. Sekarang udah hampir 5 tahun saya jalankan 3S. Dari 15 impian ini sudah 8 yang terwujud Bapak Ibu ya. Saya udah beli apartemen, jalan-jalan ke luar negeri, punya 2 mobil itu, saya punya beli rumah baru di Bandung. Ini dahsyat luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau saya bandingkan 10 tahun saya kerja di luar negeri di Belanda, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, saya hanya bisa beli 1 rumah 1 mobil. Tapi luar biasanya di saya nggak sampai 10 tahun, baru 5 tahun saya bisa beli 1 rumah, 4 mobil, 1 apartemen dan nggak perlu meninggalkan keluarga ya. Kerjanya santai, asal Anda komitmen, konsisten, pasti hasilnya dahsyat. Apa yang saya bisa alami dan nikmati selama ini, Anda juga pasti bisa. Ya. Selanjutnya adalah gini, Anda harus berani keluar dari zona nyaman Anda. Kenapa? Kalau Anda masih tinggal di zona nyaman, nggak mungkin Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya. Anda kalau nggak perubahan itu harus ada yang berubah dari diri Anda dulu. Ya. Harus ada yang berubah dari rutinitas Anda dulu. Harus ada berani keluar. Ya. Saya mungkin Anda bisa bayangkan, saya biasa terima puluhan juta, saya harus akhirnya ketok-ketok pintu orang ya, nawarkan bisnis prospek ke orang yang nggak kenal. Itu buat saya ya saya kerjakan ya. Saya karena apa? Saya mau keluar dari zona nyaman Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat banyak mitra-mitra, Pak nanti saya malu Pak, saya gengsi. Saya bilang berarti Anda nggak mau keluar dari zona nyaman, terus Anda mau sukses. Buat saya mimpi gitu ya. Jadi lakukan hal yang membuat Anda tidak nyaman hari ini ya, karena dengan keluar dari zona nyaman kamu sedang menciptakan realitas hidup yang kamu inginkan ya. Sama seperti kalau sekarang kita di bulan Ramadan ya, kita kan komitmen untuk berpuasa ya. Jadi kita komitmen, jadi kita keluar dari zona nyaman kita biasa makan pagi, kita biasa makan enak, ada makanan kita pengen beli, tapi karena kita komitmen ya kita nggak makan, kita menolaknya. Sama ketika Anda juga komitmen menjalankan bisnis ini, Anda suka nggak suka ya Anda harus edukasi ke orang, setiap ketemu orang harus prospek, harus sampaikan. Anda cuma cerita, mau dia menolak nggak menolak itu urusan belakang, yang penting Anda komitmen dulu ya, Anda keluar dulu dari zona nyaman itu. Yang kedua adalah gini, mungkin seringkali banyak orang gagal atau orang putus di tengah jalan, mungkin Bapak Ibu juga ngalami ya, jaringan rontok, leader yang dulunya aktif tahu-tahu dia pindah ke bisnis lain atau dia juga nggak aktif lagi, meretel gitu. Karena apa? Mereka itu tidak bisa konsisten ketika menjalankan bisnis ini karena ya mereka sendiri tidak punya komitmen yang kuat ya. Seperti kita sekarang lagi puasa, tapi puasa hanya nggak makan. Tapi pernahkah Anda berpikir ada puasa lain yang justru dampaknya itu sangat dahsyat, yaitu apa? Apakah Anda pernah puasa membuat jiwa Anda puasa, yaitu pikiran Anda puasa dari mengkonsumsi berita-berita yang nggak perlu. Anda masih baca rumor, gosip, berita bola, Anda baca tentang politik, insert selebritis, itu sebenarnya nggak perlu buat tujuan hidup kita. Tapi kenapa Anda menyibukkan pikiran kita mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu ya? Sekarang aja kalau misalnya kita di Bandung loh, semuanya tentang Persib Boboto. Saya bilang ke mitra-mitra saya, Persib mau juara liga, juara menang 10-0, Anda dapat berapa rupiah? Nggak dapat sepeser pun. Tapi kenapa pikiran Anda konsumsi ke situ? Sekarang lagi ramai pilpres, mau presiden siapa aja ngaruh nggak sama omset Anda, sama income Anda. Tapi kenapa Anda mengkonsumsi hal-hal yang nggak perlu ya? Kalau saya punya tips seperti ini ya, Anda harus punya filter untuk menyaring setiap asupan informasi yang mungkin sekarang ada sosial media dan sebagainya. Kadang kalau kita nggak bisa berpuasa, nggak bisa menyaring, pikiran kita semakin penuh dan kita nggak bisa konsentrasi dan fokus dengan bisnis ini yang kita kerjakan ya. Jadi yang pertama adalah gini, apakah asupan informasi itu benar? Kadang banyak hoax yang berseberangan ya. Kita sampai di grup WA, apapun juga sebenarnya tidak jelas kebenarannya. Yang kedua, apakah itu baik? Dan yang ketiga ini sangat penting, apakah berita itu bermanfaat buat tujuan hidupmu?
Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah, ngapain ya. Jadi kita lebih baik mengasup ya pikiran kita dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan tujuan, dengan impian hidup kita ya. Saya sendiri juga di lahir ya, udah berganti banyak presiden, tapi buat saya nggak berdampak secara langsung, tapi yang menentukan adalah gini, tanggung jawab saya, apa yang saya kerjakan, apa yang menjadi fokus impian saya ya, terbukti ya sekarang lewat bisnis 3i ini ya, kita bisa. Nah, pikiran kita adalah sebuah magnet. Jika kamu memikirkan berkat, maka kamu akan menarik berkat. Jika kamu memikirkan masalah, kamu akan menarik masalah. Kamu tidak mungkin bisa menarik hal yang positif selama kamu berpikirnya negatif. Ya, sekarang banyak-banyak berita, tadi gosip, apa berita-berita itu kan semuanya negatif tentang masalah. Kalau kita mikirkan itu, mengkonsumsi itu ya, kita akhirnya juga keluarnya nggak bisa maksimal, nggak bisa positif. Nah, sekarang ada pertanyaannya gini, what did you do today? Apa yang Anda kerjakan hari ini yang membuat Anda satu langkah mendekati kepada goals impian hidup Anda? Ya ini aja yang dikerjakan. Kalau saya bilangnya kepada semua mitra-mitra kita, ya lakukan. Pokoknya setiap hari harus edukasi, setiap hari harus follow up. Ya itu aja. Karena ini yang lebih penting sebenarnya buat impian hidup mereka cepat tercapai daripada menyibukkan ya dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan goals kita. Nah, ini ada quote yang menarik, dikatakan gini, the more you seek the uncomfortable, the more you will become comfortable. Ya, semakin Anda mencari ya hal-hal yang nggak nyaman, semakin Anda menjadi nyaman. Kebanyakan orang malah kebalik ya, dia nyarinya zona nyaman ya, makanya hidupnya semakin nggak nyaman ya. Semuanya dikredit, barang-barang yang mewah yang sebenarnya nggak perlu dibeli, ya kayaknya nyaman kan. Akhirnya dia nggak nyaman, kenapa? Dia harus bayar tagihan, bayar cicilan. Tapi kalau kita mau bayar harganya, semakin kita nggak nyaman. Edukasi, prospek, ya setiap hari, makanya nanti kita pasti akan dibuat nyaman di kemudian hari. Jadi kita harus berani berbeda dari orang kebanyakan ya. Nah, yang pertama kita harus buat goals, terus buat plan, buat rencana kerja. Nah, karena rencana kerja ini yang menentukan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah gini, kalau Bapak Ibu lihat di layar ini adalah gini, setiap hari waktu itu awal-awal saya menjalankan bisnis 3i, setiap pulang kerja Anda lihat, saya pulang kerja bukannya ke rumah, tapi saya keluar dari zona nyaman saya. Ngapain? Saya jumpain ya calon prospek, ketemu mitra, dimanapun juga saya janjian, di kafe, di Starbucks, pokoknya dimanapun juga saya ngapain? Edukasi, join nggak masalah, yang penting saya mau keluar dari zona nyaman. Setiap hari Bapak Ibu, rutin. Ya mungkin meluangkan waktu 1 jam, setengah jam, tapi hasilnya dahsyat ya. Dibandingkan misalnya kita kerja sebagai karyawan 8 jam setiap hari, 5 tahun misalnya, bisa beli apa, dapat apa? Ya cuman buat bertahan hidup. Tapi di 3i dahsyat, cuma 1 jam setiap hari saya luangkan, sekarang ya bisa beli aset, bisa punya kebebasan waktu yang dahsyat ya. Saya juga ini Anda lihat, saya di ruang keluarga mulai membangun home sharing pertama ya, table talk. Nah, ini maksudnya kita minta izin dulu 2014 ke kantor CAR 4 di Bandung, dikasih ruangan. Ini masih kecil Bapak Ibu, kalau Anda lihat hanya 10 orang. Situ saya mulai komitmen, pokoknya setiap Sabtu ada 3 mitra yang datang, cuman itu aja, bawa 1 orang, kadang bawa 1 orang, tapi saya komitmen, saya konsisten, saya setia dengan perkara yang kecil, akhirnya Tuhan tambahkan perkara-perkara yang besar. Sekarang ruangan ini nggak muat lagi, kita udah pindah, di renovasi kantornya, di atas itu bisa sekarang muat 150 orang. Saya tadi sore baru pulang dari BOP, dihadiri 150 orang, jadi sangat-sangat dahsyat ya. Inilah perkembangan bisnis kita. Asal kita mau setia, kita mau konsisten ya. Ini saya lagi di Kejaksaan Negeri Bandung, saya diundang di instansi untuk prospek presentasi. Jadi dimanapun juga kita harus mau komitmen menjalankan bisnis ini ya. Kalau Anda lihat di Amerika pernah diteliti, namanya peneliti dari Harvard, saintis Dr. Edward Banfield bilang gini, menghabiskan 50 tahunnya meneliti kenapa sih orang itu kok bisa sukses. Itu rahasianya apa? Ternyata ditemukan ada 2 kuncinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah gini, orang-orang itu bisa sukses adalah punya kemampuan untuk berpikir jauh ke depan dan kemampuan menunda kesenangan jangka pendek demi kenikmatan jangka panjang. Jadi dia menunda kesenangan jangka pendek. Ya. Jadi dia keluar dari zona nyaman dulu untuk kenikmatan jangka panjang. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, ini saya di sebelah kiri atas, saya di ibu-ibu Zumba ya, di ruang fitness.
Saya bukannya ikut Zumba, tapi saya nunggu ibu-ibu itu selesai Zumba, saya ngapain? Prospek, presentasi. Saya di dokter ini ngapain di ruangan dokter, saya pakai baju dokter, saya bukan dokter, saya nunggu para suster-suster bedah, selesai mereka operasi, saya prospek presentasi Bapak Ibu. Ini di warung juga sama, saya ini di gang itu juga sama, saya masuk ke gang-gang, ke jalan-jalan kecil, ke lorong-lorong ngapain? Prospek presentasi. Saya keluar dari zona nyaman, ya. Kenapa? Untuk kenikmatan yang jauh lebih besar, untuk menunda kesenangan jangka pendek demi mendapatkan kesenangan jangka panjang. Ini harus yang kita lakukan. Sekarang berkembang, saya ya total bisa 20.000 lebih mitra, terus akan berkembang ke depannya, dan di mana saya bukan hanya di Bandung, di Medan juga ada, Surabaya, di kota-kota yang lainnya tersebar ya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, TKI, TKW juga banyak Bapak Ibu ya. Jadi ini peluang yang dahsyat yang harus kita sungguh-sungguh semangat jalankan bisnis ini. Nah, ini capaian saya join dari 2014, April 2015 saya sudah Gold Agency waktu itu ya, dapat 36 juta sampai sekarang udah, berarti April 2015, sekarang udah Mei, berarti udah 4 tahun lebih itu, sekarang udah platinum, dan istri saya sudah juga Gold Agency ya. Nah, ini adalah entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu setiap kita mitra-mitra yang komitmen menjalankan bisnisnya adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha, pemilik bisnisnya. Itu mereka harus sadar bahwa ini bisnis mereka sendiri ya. Itu apa? Harus mau hidup ya beberapa tahun untuk keluar dari zona nyaman ya, untuk bekerja effort yang lebih keras untuk bisa menikmati ya sisa hidup mereka seperti kebanyakan orang yang nggak bisa menikmati yang lain. Karena itu harga yang harus kita bayar. Dan saya percaya ketika kita semua di sini ya, Anda semua yang mendengarkan, komitmen konsisten menjalankan bisnis ini, ya. Dan saya percaya ketika Anda mau keluar dari zona nyaman, lakukan bagian Anda dengan komitmen, konsisten, dengan fokus, pasti ya, mulai 2019 ini akan terjadi turning point, akan menjadi perubahan hidup, perubahan nasib ya, dari hidup Anda. Yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik. Dan 2019 ini, hidup kita tidak akan sama lagi, kita pasti semakin naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kita semua pasti menjadi saluran berkat buat banyak orang lain ya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.